Shalom pemirsa CBN Indonesia, bahagia dan senang karena kita semua bisa bertemu lagi untuk menyiarkan berita Injil kebenaran di dalam buku Bersama Tuhan di Waktu Fajar ini, yang pada saat ini kita juga akan menikmati hidangan melalui firman yang dengan judul besarnya Takhta Tuhan di Surga, yang terambil dari buku Bersama Tuhan di Waktu Fajar ini, halaman 29. Dengan judulnya kita belajar bahwa takhta Tuhan ada di surga. Ada takhta Tuhan sendiri berada di tempat yang lebih tinggi, yaitu surga, tempat kita idam-idamkan. Ayat intinya terambil dalam Mazmur 11 ayat 4 yang berbunyi, Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus, Tuhan tahtanya di surga, matanya mengamat-ngamati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Sebagai bacaannya, Alkitab menunjukkan kepada kita Tuhan di tempat tinggi dan sucinya, bukan dalam keadaan tidak aktif, tidak dalam keheningan dan kesendirian, tetapi dikelilingi oleh 10.000 kali 10.000 dan beribu-ribu makhluk suci. Semua menunggu untuk melakukan kehendak-Nya. Melalui para utusan ini, Dia aktif berkomunikasi dengan setiap bagian dari kekuasaan-Nya. Oleh Roh-Nya, Dia hadir di mana-mana. Melalui hak pilih Roh-Nya dan para malaikat-Nya, Dia melayani anak-anak manusia. Pada ayat intinya dijelaskan bahwa Tuhan berada di tempat yang suci, di dalam bait yang suci, di mana di sana Dia dulu di takhta yang sedang disiapkan oleh Bapaknya untuk dinikmati sebagai raja, dan juga Dia tidak duduk saja begitu, tapi Dia sedang mengamat-ngamati kita, sorot matanya untuk kita semua manusia, melihat akan kegiatan kita setiap hari, dan Dia berikan kita ujian kepada kita semua manusia, apakah kita setia atau tidak. Dan juga Tuhan dulu di tempat itu sangat tinggi. Contohnya seperti kita di atas puncak gunung, kita ingin untuk melihat keindahan yang berada di bawah kita. Tapi Tuhan sudah berada di tempat yang lebih tinggi dari kita. Meskipun kita berada di gunung, kita hanya melihat akan pemandangan kota-kota aja. Tapi Tuhan berada di tempat yang lebih tinggi, di mana Dia bisa memandang setiap manusia yang ada di dunia ini. Dia bisa memandang. Kalau kita naik pesawat, kita tidak pernah bisa melihat manusia. Tapi Tuhan, matanya begitu tajam untuk melihat akan kita semua umat manusia. Dia soroti satu persatu. Dia melihat semua kegiatan kita. Sebab itu, marilah untuk kita berubah, karena mata Tuhan selalu tertuju kepada kita yang ingin untuk menjadi pengikut-Nya yang setia. Sebab itu, Dia berada di tempat itu. Dia tidak dalam keadaan hening atau sendiri, tetapi dikelilingi oleh banyak orang, 10.000 kali 10.000 dan beribu-ribu makhluk yang suci. Begitu banyak yang sudah bekerja sama dengan Tuhan, dekat dengan Dia di takhta itu, dan mereka sedang menunggu di mana keputusan yang terbaik untuk Tuhan bisa mengakui kita di Bapaknya, dan Dia akan datang untuk menjemput kita. Sebab itu, melalui para utusan ini, Dia aktif berkomunikasi dengan setiap bagian dari kekuasaan-Nya. Dia sudah mengirimkan Roh Kudus kepada kita, dan kita sendiri yang memilih. Dan Dia juga bisa berkomunikasi dengan Roh Kudus yang diberikan kepada kita, untuk Dia bisa mengetahui akan keberadaan kita dan kekuatan akan iman kita.
oleh Roh-Nya yang hadir di mana-mana melalui hak pilih Roh-Nya dan malaikatnya. Dia melayani anak-anak manusia. Sebab itu dia sudah kirimkan Roh Kudus. Kita juga diberikan hak pilih Roh, dan malaikat juga membantu kita, tapi kita sendiri yang akan menentukan itu. Meskipun kita berdosa, tapi kita yang menentukan itu, apakah kita ingin mengikuti roh yang lain atau roh yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan duduk di tahtanya di atas kegaduhan yang ada di bumi. Segalanya terbuka di hadapannya, dan dari kekekalan Ia memerintahkan apa yang terbaik dalam pemandangannya. Tuhan duduk di tempat di atas kegaduhan yang ada di bumi, yang artinya adalah Tuhan sedang duduk di atas pemberontakan kita semua umat manusia. Dia di atas kita lagi berontak, tapi kita di bawah. Contohnya seperti ikan. Kalau di bawah di dalam air, mereka waktu dibuang makanan, pasti mereka akan keluar dan rampas-rampasan. Begitu juga dengan kita. Kita sedang berampas-rampasan untuk memiliki semuanya di dunia ini, tapi kita tidak sadari bahwa Tuhan di atas kita yang selalu memberikan itu. Jadi, marilah kita memilih Tuhan untuk kita hidup bersama dengan Dia, karena hanya dengan Dia semua kegaduhan yang ada di dunia ini kita bisa lewati bersama. Dan dari kekekalan Ia akan memerintahkan apa yang terbaik melalui pemandangannya. Tuhan berada di atas kegaduhan kita, tapi segalanya terbuka di hadapannya. Kalau kita memikirkan bahwa segalanya terbuka baginya, sedangkan Dia berada di atas kita, pasti ada yang terhalangi. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang terhalangi. Dan Dia juga dari kekekalan Ia memerintahkan apa yang terbaik, apa yang menurut Bapaknya terbaik, dan menurut Dia terbaik dalam pandangannya, yaitu bisa selamat semua umat manusia yang setia percaya kepadanya. Pengetahuan kita akan Tuhan tidak sempurna, hanya berada di angan-angan. Pengetahuan kita sekarang hanya adalah berandai-andai. Tapi Tuhan akan menyediakan lebih dari yang kita andaikan itu. Sebab itu, marilah kita sungguh-sungguh untuk bekerja sama dengan Roh Kudus untuk tetap setia menanti akan Tuhan yang kita akan lihat muka dengan muka nanti. Saat pertikaian berakhir dan Yesus Kristus mengakui di hadapan Bapa para hamba-hambanya yang setia, ketika berada di dunia yang berdosa, mereka telah menjadi saksi baginya. Mereka akan memahami dengan jelas apa yang dahulu misteri bagi mereka. Pada saat Yesus datang dan mengakui kita di hadapan Bapaknya, karena hamba-hambanya yang setia itu, yang setia padanya, akan mengetahui juga bahwa apa yang dahulu misteri sekarang akan terjawab. Di mana yang apa yang dulu tidak kita ketahui akan terjawab jikalau Tuhan sudah mengetahui isi hati kita adalah orang yang setia kepada Dia dan kepada Bapaknya. Berarti kita juga bisa memahami akan keadaan dunia yang dahulu yang sebelumnya terjadi. Itu adalah hal yang misteri yang kita lakukan. Itu adalah hal-hal pemberontakan yang kita hadapi. Sebab itu Tuhan mau kita sekarang supaya kembali menjadi hamba-hamba yang setia, supaya Dia dan kita bisa bersama-sama berhadapan muka dengan muka di waktu Dia datang untuk menjemput kita. Kristus membawa serta ke pengadilan surgawi kemanusiaannya yang telah dimuliakan. Dia sendiri menyerahkan kemanusiaan surgawinya ke pengadilan supaya Dia juga dimuliakan di dalam pengadilan itu. Kepada mereka yang menerima Dia,
memberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Tuhan, agar akhirnya Tuhan menerima mereka sebagai miliknya, untuk tinggal bersama-samanya selama-lamanya. Kita pasti semua rindu untuk tinggal dengan Tuhan selama-lamanya. Sebab itu, dia akan pergi ke pengadilan surgawi dengan kemanusiaannya yang seutuhnya adalah 100%. Dia akan pergi untuk menghadap, dan dia juga akan dimuliakan di sana, serta kita semua umat manusia yang menerima dia, kita diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Tuhan, agar akhirnya Tuhan menerima kita sebagai miliknya dan tinggal bersama-sama dengan dia untuk selama-lamanya atau tidak ada akhirnya. Jika selama hidup ini mereka setia kepada Tuhan, mereka akhirnya akan melihat wajahnya dan namanya ada di dahi mereka. Yang artinya adalah jika kita selama hidup ini dinyatakan setia, maka kita akan melihat langsung wajah Tuhan. Dan juga namanya selalu ada di dahi kita semua. Yang artinya adalah pikiran kita hanyalah pikiran kepada Tuhan, bukan pikiran kepada hal keinginan lagi, tapi hanya kepada Tuhan saja kita berpikir bahwa kesenangan kita adalah hidup bersama dengan Tuhan. Dan apakah kebahagiaan surga selain melihat Tuhan? Pasti kita dalam hati kita mendengar pertanyaan seperti ini. Dan apakah kebahagiaan kita selain melihat Tuhan? Kalau bagi saya sendiri, kebahagiaan saya kalau bertemu dengan Tuhan dan melihat Tuhan pasti bukan hanya senang saja, tapi bisa merasakan akan ketenangan hidup bersama pencipta kita. Dan di sana juga kita akan bersukaria, bersenang-senang, dan kita tidak pernah merasakan lagi adanya kesedihan atau duka cita yang kita hadapi di sana, tapi adalah kesenangan yang selalu kita hadapi di sana, karena kita sudah hidup bersama dengan pencipta kita yang mengetahui apa yang akan terjadi ke depan. Apakah sukacita yang lebih besar bagi orang berdosa yang diselamatkan oleh kasih karunia Kristus selain melihat wajah Tuhan dan mengenal Dia sebagai Bapa? Apakah sukacita yang lebih besar bagi orang berdosa yang diselamatkan oleh kasih karunia selain melihat wajah Tuhan dan mengenal Dia sebagai Bapa? Kita akan merasa sukacita banget, di mana kita yang selama ini hanya menyebut saja namanya. Tapi kalau kita setia, maka kasih karunia itu diberikan kepada kita dan kita selamat, maka kita akan melihat Tuhan dan juga kita mengenal Dia sebagai Bapa sendiri. Sebab itu Tuhan telah pergi untuk menyediakan tempat untuk kita dijemput dan dibawa ke sana. Dan di sana ada taktanya sendiri, takhta yang suci. Dan di sana kita akan bersama-sama dengan Dia sebagai pencipta kita. Kita akan hidup hari lepas hari dengan Dia, dan di sana juga kita akan merasakan sukacita yang selama ini kita rindu-rindukan untuk kita bersama dengan Dia, dan sukacita itu kita akan menikmati sepanjang hidup kita di sana. Mungkin melalui firman ini kita bisa merenungkan bahwa Tuhan pergi untuk menyediakan tempat yang suci untuk kita, tempat itu. Dan saat ini Dia duduk di takhta itu untuk melihat semua kita umat manusia, supaya kita suci dalam menunggu akan kedatangannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.